Riana Alfat, tempat tanggal lahir Bogor, tanggal 9 September 1998. Status pelajar mahasiswa agama Islam, alamat Perum, apa sih nggak kebaca? Alamat Karawang, nomor HP ada di situ, bisa dicatat kalau misalnya perlu, emailnya ada di situ, bisa mau pada nge-send pesan gitu ya. Riwayat pendidikan SD Negeri Cibalong Sari 2, MTS Asyidikiah 3 Karawang, MA Asyidikiah Karawang, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Organisasi Kadif Mimbat Hima Aswaja, staf humas dan jaringan Hima Aswaja, ketua tim Hadroh Anaja. Prestasi juara 2 lomba desain poster Fakultas Usuluddin, juara 3 lomba desain vektor Nasional Universitas Mula Warman Samarinda. Silahkan kepada Bapak Moderator, saya silakan. Cek, ada suaranya nggak? Cek. Ada kan? Ada. Ada. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Enti, Teh Asri Indrasari yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melanjutkan acara selanjutnya, yaitu tentang kepengurusan Hima Aswaja. Jadi sebenarnya ini bukan materi ya, lebih ke pengenalan tentang di Hima Aswaja itu ada apa aja sih. Di sana tuh ada ya, selain kegiatannya juga di sana itu ada bagian-bagian apa saja gitu. Hima Aswaja itu sama seperti organisasi yang lain yang terdiri dari ketua umum, bendahara, sekretaris, dan berbagai divisi yang ada. Selanjutnya yaitu kami akan memperkenalkan struktur organisasi yang ada di Hima Aswaja ini. Karena yang kemarin sudah diberikan ya, dikenalkan ketua umumnya siapa, lalu wakil ketua umum juga siapa, masih ingat gak? Siapa ketua umumnya kemarin? Kang Arya. Wakil ketua umumnya siapa? Kang Ahyani. Nah, selanjutnya akan memperkenalkan ex officio, yaitu bagian tertinggi di organisasi, terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Nah, kebetulan hari ini sekretaris umum tidak bisa hadir karena ada acara, maka akan digantikan oleh bendahara umum, yaitu Teh Anida. Teh Anida sudah ada, sudah masuk. Nah, Anida gimana? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ya suaranya ya? Ada. Ada, oke. Jadi, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh anggota baru. Mohon maaf kemarin saya tidak bisa hadir dalam acara Zoom ini, dan sekarang alhamdulillah saya bisa menghadirinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anida sebagai bendahara umum di Hima Aswaja. Pada kesempatan kali ini, mengenai struktur organisasi, saya akan memaparkan sedikit dari struktur organisasi Hima Aswaja yang nanti akan disambung oleh masing-masing perwakilan divisinya. Di sini saya juga mewakilkan sekretaris umum yang tidak bisa hadir.
Struktur organisasi Hima Aswaja terdiri dari ketum atau ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara. Dan memiliki 6 divisi diantaranya yaitu PAO, divisi PAO yang pertama, yang kedua pengembangan nalar dan intelektual, kemudian ada minat dan bakat, kemudian ada humas dan jaringan, lalu ada kemuslimahan, yang keenam ada dana dan usaha. Dari struktur organisasi yang telah disebutkan tadi, di sini saya hanya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana tupoksi dari ketum, waketum, sekum, dan bendahara tersendiri. Sementara untuk divisi-divisi yang lainnya akan disampaikan oleh masing-masing perwakilan dari setiap divisi. Baik, yang pertama ada ketua umum. Seperti yang kalian tahu, ketua umum punya tanggung jawab atau diberikan tanggung jawab sebagai nahkoda, yaitu layaknya nahkoda, pemegang setir, pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu organisasi, mewakili organisasi, membuat kebijakan. Kemudian waketum, layaknya ketua umum juga, dalam melaksanakan tugas pun tidak jauh berbeda dengan ketum. Dalam hal ini, waketum juga membantu ketua umum dalam menjalankan tugasnya, termasuk menggantikan ketua umum ketika ketum sedang berhalangan. Kemudian ada sekretaris, yaitu memiliki tupoksi diantaranya bertanggung jawab terhadap administrasi dalam organisasi, mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan organisasi Hima Aswaja. Nah, kemudian bendahara tersendiri memiliki tupoksi diantaranya bertanggung jawab atas keuangan dalam organisasi Hima Aswaja. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi, mewakili ketua apabila berhalangan hadir, terutama setiap aktivitas di bidang pengelolaan, juga mengkoordinir bendahara divisi dalam mengumpulkan uang bendahara, memimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengelolaan uang, menghadiri rapat-rapat organisasi dan rapat-rapat lainnya. Mungkin segitu aja dari saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, itu aja. Atau mau minta tambahan yang lainnya? Gak usah ya. Teh Anida, punten untuk para kadip nanti di ini sama Teteh, masih di bawah komando sama Teh Anida untuk para kadipnya. Gimana? Untuk para kadip nanti dibawa sama Teteh ininya, arahannya. Halo, Kanida. Halo, Kanida. Kanida gimana? Ya, halo. Gimana? Dibawa arahan gimana maksudnya? Ya maksudnya dibawa sama Teteh gitu. Oh, Para kadipnya. Lanjut sob ke bidang PAO dan seterusnya ya sama Teteh. oh ini jadi nggak sendiri-sendiri gitu? Ya dipanggil sama Teteh nanti. Oh, iya, maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada divisi PAO. Silahkan untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan tugas dan fungsinya sebagai PAO.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini perwakilan untuk PAO. Maaf, jelas nggak ya suaranya? Jelas deh. Oh iya, terima kasih. Nah, untuk divisi PAO sendiri, PAO kan kependekan dari Pembinaan Aparatur Organisasi. Nah, PAO di Hima Aswaja ini sendiri, ketua PAO yakni Kang Agus, yang mana kebetulan pada saat ini berkehalangan hadir dikarenakan sedang sakit. Jadi di sini saya sebagai penggantinya ya. Lalu ada sekretaris PAO yakni Teh Vera yang kebetulan hari ini juga tidak bisa hadir. Nah, lalu ada bendahara. Nah, bendaharanya itu saya sendiri, yakni saya Rani. Nah, lalu langsung saja ya ke topiknya. Nah, bidang PAO sendiri bertanggung jawab untuk mengatur segala permasalahan keorganisasian yang terjadi di intern gitu ya, di dalam organisasi itu. Nah, selain itu PAO juga bertugas untuk membina dan menata keorganisasian. Jadi kita juga di PAO menjalin relasi seperti tiap orang tuh bukan delegasi mempunyai tanggung jawab untuk memantau divisi yang lain. Misalnya saya memantau divisi nalar gitu misalnya seperti itu. Jadi setiap orangnya itu di PAO itu punya tanggung jawab untuk memantau divisi yang lain gitu ya. Nah, untuk acara-acara PAO sendiri itu sih lebih ke acara-acara inti, acara-acara besar kan. Pokoknya sama kayak yang lainnya, PAO mah di organisasi apapun juga kan kayak gitu ya yang mengatur keorganisasiannya. Nah, untuk di Aswaja sendiri ada pun acaranya yaitu seperti marhaba. Nah, ini tuh acara dari PAO, lalu ada pelantikan, ada gema. Nah, gema itu nama dari acara Milad Aswaja. Nah, seperti itu. Lalu ada muktamar. Muktamar itu sidang kepengurusan Aswaja seperti itu. Jadi Aswaja itu yang mengatur acara-acara inti ya, acara-acara besarnya organisasi Hima Aswaja ini seperti itu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Kembali kepada Teh Anida. Silakan Teh. Anida, gimana? Teh Anida. Tidak hadir? Anida, silakan. Iya, maaf, bentar. Ya, selanjutnya yaitu divisi dari pengembangan nalar dan intelektual. Dipersilahkan kepada divisi kadifnya atau perwakilan tersebut. Silakan. Ya, untuk bidang nalar silakan perwakilannya. Kayaknya untuk bidang nalar itu belum hadir Teh. Di skip aja dulu lanjut ke bidang selanjutnya. Ini dah.
Ya, untuk bidang nalar apakah ada panitia pengurus perwakilannya untuk bidang nalar? Kalau tidak ada, mungkin lanjut ke bidang selanjutnya, yaitu bidang minat dan bakat. Minat dan bakat ada? Bidang minat dan bakat? Bersama ini maas wajahku. Oke, kayaknya belum pada hadir juga. Udah? Maaf. Aduh. Ini teh bidang nalar sama minat bakat nggak Oh, ada. nalar nggak ada. Belum hadir. Minat bakat Sama nggak ada yang wakilin juga. belum hadir. Belum ada. Apa langsung aja ya ke humas dan jaringan gitu? Ada nggak? Kalau misalkan sama teteh gimana jelasinnya? Udah pasti datang gitu nggak? Atau nggak ada kabar? Dilewat dulu aja kali. Kalau sampai akhir gak ada, mungkin sama teteh bisa. Lewat dulu aja Kang. Lewat dulu aja ke bidang humas berarti ya. Ya. Silakan humas. Suaranya kedengeran nggak? Selanjutnya itu bidang humas, karena kebetulan saya itu staf humas juga, maka saya akan mengambil alih ya untuk perkenalan bidang humas. Humas jaringan itu kalau misalkan di yang lainnya itu biasa disebut kok atau mungkin aja itu ya, kita lanjut ya. Nah, di Himas Wajah itu mungkin humas dan kominfo itu disatukan jadi humas dan jaringan seperti itu. Humas dan jaringan itu lebih kepada di bagian tentang informasi, data-data Himas Wajah. Lanjut. Nah, humas dan jaringan itu diketuai oleh Kang Ade Irfan Nugraha yang kebetulan ada acara. Kemudian sekretarisnya ada Teh Sheryl Astianita. Lalu bendaharanya Teh Ani Sumiati, anggota saya sendiri, Kang Abdul Wahab, Teh Ika Soleha, Kang Erik Martin dan Kang Benny Setiawan. Nah, singkat aja ya, untuk bidang humas
kami itu mengadakan kegiatan yaitu ngaji sosmed. Kegiatan kami ngaji sosmed ini didasari oleh perkembangan sosial media pada zaman sekarang, dimana karena zaman sekarang para kaum milenial dan kaum muda lebih sering megang handphone, gadget, laptop dan lain-lainnya. Maka kami berinisiatif untuk mengadakan acara yang isinya bagaimana memanfaatkan sosial media sebagai media dakwah dan juga media untuk mendapatkan benefit seperti itu, misalkan seperti jualan online dan sebagainya. Alhamdulillah waktu kemarin di sosmed itu pengisinya dari Kang Abdul Wahab, yaitu santri online. Kalau enggak, santri online IG-nya yaitu isinya tentang dakwah-dakwah tentang santri dan pesantren. Kemudian dari ada Kang Jaja, yaitu penasihat Ais Jabar. Ais Jabar itu harus informasi santri Jawa Barat. Jadi ada suatu forum besar tentang santri di Indonesia, yaitu namanya Ais Nusantara. Nah, Ais Nusantara itu isinya meng-share informasi tentang santri, pesantren, kiai-kiai, ulama dan hal-hal Islami lainnya. Kebetulan pemateri kami ini perwakilan dari ketua Ais yang ada di Jawa Barat. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bagian humas itu bertanggung jawab untuk mengelola sosial media Hima Soja. Nah, sekarang bisa lihat di layar itu ada Instagramnya, ada YouTube-nya, ada Twitter-nya, ya. Mohon di follow ya. Nah, kami di sini juga selain untuk mengelola, juga untuk menyebarkan informasi terkait tentang Hima Soja. Nah, kemudian, ini ada dari kami pelatihan content creator. Nah, di sini kami dari bidang humas setiap minggunya akan mengadakan suatu pelatihan content creator, baik itu tentang desain grafis, tentang videographer, fotografer mungkin, atau juga pembuatan content creator untuk informasi di sosial media. Nah, pelatihan ini alhamdulillah berjalan. Waktu itu pelatihan tentang membuat desain seperti itu. Nah, udah. Jadi program kami humas hanya intinya yaitu mengelola sosial media dan informasi di Hima Soja dan juga data-data. Terima kasih. Kembali ke Tengah Nida, silakan. Ya, selanjutnya divisi Muslimahan kah? selanjutnya divisi dari muslimahan ada kemuslimahan. Dipersilahkan kepada ketua divisinya atau perwakilannya.
perwakilan muslimah ada? Mira, Miranti. Assalamualaikum. Punten, punten bisa. Ini Mira masih di jalan, itu takutnya nggak kondusif. Diwakilin aja ya sama Teh Anida mungkin. Ya mohon maaf sekali. Teh Anida gimana? Mau ngewakilin muslimah? Teh Miranya lagi di jalan katanya. Teh Anida. Iya, maaf, itu tadi katanya diwakili sama ketum aja. Bentar ya. bersama ini maaf wajahku. Teh Anida. Silakan mungkin diwakili sama Teh Anida mungkin. Ini sudah ada PPT-nya, tinggal dibacakan. Iya, silakan. Selanjutnya dari divisi kemuslimahan, saya sendiri wakilkan dari Teh Mira yang tidak bisa hadir. Saya akan memaparkan beberapa tupoksi dari divisi kemuslimahan, diantaranya yaitu, bisa tolong di next. Ada profil dari divisi kemuslimahan, ada beberapa program kerja dan lain sebagainya. Ya, profilnya di sini sudah tertera ya, sahabat sekalian, teman-teman sekalian bisa lihat, kemuslimahan merupakan suatu bagian dari banyaknya divisi yang ada dalam organisasi Hima Aswaja UIN Sunan Gunung Jati. Divisi kemuslimahan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada para anggota muslimah dan merupakan wadah untuk bisa mengembangkan semua kreativitas anggota muslimah Aswaja. Dengan adanya divisi kemuslimahan juga sehingga ada kebebasan dalam menjalankan semua proker tanpa next. Di sini ada Teh Mira sebagai ketua divisi, ada Teh Arifah sebagai sekretarisnya, dan ada Teh Siti Hodijah sebagai bendahara divisi. Kemudian anggotanya. Nah, ini di anggotanya ada Teh Siti Nuraini, ada Teh Ajeng. Teh Ajeng ini yang nanti kita di divisi muslimah itu ada kegiatan paduan suara ya. Nah, ini Teh Ajeng ini biasanya yang memimpin paduan suara tersebut. Ya, itu. Next. Program kerjanya, mari kita lihat. Ada muslimah, ada kajian online, ada tadabbur alam dan seminar. Kajian muslimah ini biasanya ada di hari Senin atau setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu jadi kita muslimah itu berkumpul setelah pada
para pria itu soal itu kita berkumpul, kita di situ kajian tentang kemuslimahan bersama narasumbernya. Nah, di sana narasumbernya itu ada teteh-teteh yang dari alumni Aswaja juga, ya, atau kita curhat atau bisa apa aja kegiatan kemuslimahan lainnya kita bisa sharing di sana juga, bertukar pikiran. Kemudian ada kajian online. Nah, kajian online itu juga kita tentang kemuslimahan yang diadakan setiap Senin dan Kamis. Itu ada grup WhatsApp-nya, nanti kalian bisa gabung setelah sudah menjadi anggota Hima Aswaja. Nanti ada Teh Mira mungkin yang bisa menjelaskan lebih dalam lagi tentang kemuslimahan. Kemudian ada kita pernah ke kalau nggak salah Batu Kuda ya, tadabbur alam ke sana ya, sambil piknik bareng sambil melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jalan-jalan. Kemudian ada seminar. Kita juga pernah mengadakan seminar kemuslimahan beberapa bulan yang lalu. Pandemi ini jadi kita secara online. Awalnya mungkin ingin secara offline, tapi karena nggak bisa dan orang-orangnya juga secara online. Ya, kemudian ada beberapa lampiran. Oh ini nih, ini ada foto, bisa dilihat yang sebelah kiri kanan atas, itu ada foto, itu kita lagi tadabbur alam. Nah itu ada kamus juga yang berbentuk seperti katalog. Nah kalian bisa lihat sendiri ya, udah ada lampiran-lampirannya. Itu kegiatan kita sebagai muslimah di Aswaja. Next. Udah ya? Atau masih ada lagi? Oke. Makasih semuanya. Itu dia kegiatan kemuslimahan di Aswaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada divisi Minbat ya? Minbat udah belum? Ya silakan kepada divisi Minbat. Dari Minbat gimana? Tadi Minbat Bang bersama di Hima Aswaja. Gimana tadi Minbat? Atau ada perwakilannya Minbat? Ini ada kok. Dia cuma ngomong gitu, gak tahu ngapain terus. Lagi. Ya, silakan Prof. Langsung ya ke divisi Minbat. Aduh, punten. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang dari dan akad
Untuk anggota yang pertama saya sendiri sebagai ketua divisi Minbat, kemudian Reynalda Oktaviani sebagai bendahara, kemudian ada juga Teh Nur Fadilah, kemudian Fadil Fauji, dan terakhir itu Novia Nurbayani ya. Itu dari bagian anggota-anggota di kabinet awal sekarang. Mohon maaf sebelumnya saya tidak menampilkan PPT karena sedang dalam ada acara juga di sini. Selain itu saya sedikit ada kesibukan juga ya, mohon maaf. Dan ini memang divisi Minbat ini memang sangat berbeda sekali ya dengan beberapa divisi lain gitu. Dan ini divisi khusus untuk rekan-rekan anggota Hima Aswaja yang memiliki spesifikasi dan kemampuan spesial ya, seperti itu. Nah selanjutnya, lalu apa itu divisi minat dan bakat gitu ya? Divisi minat dan bakat itu apa? Sebagai wadah atau fasilitator bagi rekan-rekan anggota Hima Aswaja yang ingin mengembangkan bakat rekan sekalian, dan kemudian ingin juga kemudian di rekan Aswaja. Nah, lalu apa saja keterampilan yang atau fasilitas yang ada di minat dan bakat itu? Yang pertama, paling yang mencirikan minat dan bakat itu adalah hadroh ya. Yang pertama hadroh, karena memang sesuai dengan corak Hima Aswaja juga, bergerak haknya keagamaan. Di samping itu kita juga memiliki fasilitas berupa kesenian ya. Yang pertama hadroh, dari zamannya Tum Saiful Bahri, kemudian Kang Jailani, jadi hadroh ini sudah cukup berkembang, terhitung berkembang pesat ya, mulai dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah banyak cukup dikenal di masyarakat dan memberi kontribusi di masyarakat. Terus selanjutnya adalah program yang kedua itu kelas literasi ya. Ini dimulai pada kabinet Anaja ingin bagi rekan Aswaja mana dalam mengasi dalam di Hima Aswaja ilmiah atau kemudian karya tulis non ilmiah. Nah, hal itu sebagai fasilitas bagaimana ketika anggota Hima Aswaja selain di bidang akademik, ia juga gitu. Nah, ikuti organisasi, ia pun tetap fokus juga mengembangkan skillnya dalam hal mengembangkan juga potensinya di bidang akademik gitu. Sekiranya divisi minat dan bakat memberikan suatu solusi atau memberikan fasilitas di sini, kalian bisa mengembangkan literasi kalian, misalkan dari jurnal atau artikel ilmiah atau berupa ya artikel biasa gitu yang seperti ada di koran dan sebagainya gitu ya. Untuk pematerinya dulu itu ada dari kita bekerja sama dengan Alam Jabar ya,
Mungkin di sini ada anggotanya juga dari anggota Marhaba. Jadi dulu itu Teh Dinda ya yang mengisi kelas literasi. Kemudian sebelumnya itu yang saya jelaskan Hadroh itu Kang Alfat sebagai pucuk pimpinan master dari Hadroh di Himas aja ya. Selanjutnya ada juga yang dinamakan paduan suara. Nah, paduan suara ini dalam rangka untuk mengembangkan ya, mengembangkan juga potensi seni tarik suara di Himas Waja, khususnya untuk Himas Waja sendiri, misalkan dalam rangka untuk Milad Himas Waja atau dalam rangka acara-acara yang biasanya diisi kemusliman. Dan mungkin kedepannya untuk anggota Himas Waja yang ikhwan yang laki-laki bisa ikut ya, bisa join. Dan yang terakhir adalah divisi Mindot di Minba sendiri ada pelatihan digital. Digital di sini adalah desain grafis ya. Sekali lagi selain kita ada misalkan dari seni keagamaannya, kita punya kelas literasi, kemudian grafis sah kemampuan atau skill dari anggota Himas Waja yang bersifat di era milenial gitu. Nah tentunya kan karena terkadang meskipun anggota Himas Waja datang dari berbagai jurusan, tentunya kita sebaik mungkin ingin memberikan fasilitas bahwa Himas Waja pun berkompetensi atau bersaing dengan mahasiswa atau dengan seorang pelajar yang lain, seorang mahasiswa yang lain di era milenial seperti ini. Jadi bagaimana cara seorang santri itu atau mahasiswa santri dapat ikut mengejar atau dapat bersaing sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi desain grafis ini sudah berjalan di era awal ya, di kabinet An-Najah atau bahkan sebelumnya di zaman Tumiftah itu sudah dimulai untuk desain grafis ya. Nah pelatihnya siapa? Itu pelatihnya adalah kembali lagi The Master, yaitu Kang Alfat. Jadi beliau emang cukup sangat besar memberikan kontribusi di Himas Waja. Jadi sekaligus selain pelatih Hadroh juga pelatih desain grafis di Himas Waja. Jadi misalkan rekan-rekan anggota Marhaba misalkan ingin mengembangkan potensi skillnya atau mengembangkan seni yang dalam diri rekan-rekan, dapat dikembangkan oleh kami. Kami menyediakan fasilitas, maksudnya untuk berkembang di Himas Waja. Nah, mungkin untuk perbaruan atau mengenai misalkan ada request atau ada usulan-usulan yang dapat menjadi fasilitas rekan-rekan ingin mengembangkan potensi diri, bisa diusulkan ke divisi Minbat. Nah, misalkan ke anggota atau ke kadifnya langsung, Kang, saya ingin mengusulkan bahwa saya ingin meminta program ini, bahwa saya ingin mengembangkan potensi dengan bersama teman-teman yang lain seperti itu ya. Jadi untuk minat dan bakat sendiri intinya adalah sekaligus menjadi fasilitator untuk rekan-rekan dapat mengembangkan potensi diri dan bakat yang ada di dalam dirinya ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai perwakilan dan sekaligus ketua divisi minat dan bakat.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Adik Mendat untuk memperkenalkan di sini. Selanjutnya di siapa? Dan tidak. Dan tidak. Iya, selanjutnya ada dana usaha. Dana dan usaha ada. Divisi dana dan usaha atau yang mewakilinya ada. Ada. Oh iya, silakan. Untuk Ganu silakan. Baik, terima kasih kepada Teh Anida yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara di sini. Untuk dana sendiri atau dana usaha, divisi ini tuh sebenarnya divisi yang terbaru ya di Hima Aswaja, baru landing di Kabinet Anajah. Pertama kali landing di Kabinet Anajah. Ini tuh dari usulan beberapa orang, katanya orang-orang yang emang yang sangat-sangat pokoknya di Aswaja, katanya udah dari dulu sih pengen ada dana usaha, dan alhamdulillah landingnya itu di Kabinet Anajah. Nah, saya salah satu anggotanya di situ, kadifnya yaitu Kang Eni Supyadin. Beliau tidak bisa hadir karena ada acara juga, ada halangan untuk mengisi di sini. Anggotanya saya sendiri, Asri Indasari, kemudian Resma Wulandari, Delia Anissa, Siti Aisyah, terus yang baru itu Asep Saifuddin sama Kang Mahfud. Nah, di divisi dana dan usaha ini sebenarnya tidak banyak proker ya. Divisi baru juga, terus prokernya hanya menggalang dana gitu ya. Prokernya itu menciptakan dan mengembangkan usaha. Jadi kita tuh kalau misalnya ada usaha ini nih, kita butuh dana ini, kita mengembangkan usaha yang mana, kita join sama yang udah punya usaha, kita kerjasama gitu, kayak syirkah gitu. Terus untuk menciptakan, kami juga udah siap menciptakan usaha, tapi karena adanya COVID kemarin, jadi nggak jadi launching tuh produk dari kitanya. Nah, jadi banyak sih kemauan Danus ingin ingin ada koperasi gitu, koperasi kecil-kecilan di Hima Aswaja kayak gitu. Nah, nanti kalian yang mau gabung di Hima Aswaja, misalnya pengen berwirausaha, boleh tuh join ke Danus. Mungkin sekian kan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada bidang dana usaha. Selanjutnya yang terakhir ya, Teh Anida. Ya, yang terakhir ada nalar. Dipersilahkan kepada ketua divisinya atau perwakilannya. Tes. Jelas? Jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, para calon anggota HIM Aswaja yang saya hormati, ketua umum, kemudian wakil dan seluruh staf kepengurusan HIM Aswaja yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya perwakilan dari Divisi PNI atau Pengembangan Nalar dan Intelektual akan sedikit mengupas atau menguraikan tentang pengembangan nalar dan intelektual yang ada di HIM Aswaja. Jadi PNI di Aswaja itu seperti apa dan apa saja programnya gitu ya. Bisa di next. Seperti yang kita tahu bahwa PNI atau Pengembangan Nalar dan Intelektual ini adalah divisi yang paling sentral atau yang paling penting ya, di antara yang penting-penting. Karena kenapa sentral? Karena nalar dan intelektual ini merupakan suatu wadah yang di dalam itu mengupas kajian keilmuan gitu ya. Jadi intinya dari semua divisi adalah divisi nalar dan intelektual. Bukan saja di organisasi HIM Aswaja, akan tapi di organisasi-organisasi lain pun pasti PNI itu atau intelektual itu pasti sebagai sentralnya di dalam sebuah organisasi. Atau dengan kata lain, kalau tidak ada PNI, ada kata yang sejajarnya itu divisi pendidikan atau divisi PNI gitu ya. Itu kesetaraan antara pendidikan dan nalar dan intelektual. Pengembangan nalar dan intelektual merupakan salah satu bidang atau divisi pada organisasi HIM Aswaja Sunan Gunung Jati Bandung. Secara umum, PNI merupakan proses yang berkaitan dengan cara berpikir seseorang agar mampu mengolah dan menyampaikan suatu ilmu pengetahuan. Jadi di dalam PNI ini tadi juga saya sebutkan bahwa sebuah wadah, salah satu wadah untuk yang di dalamnya itu diisi dengan kajian atau mengkaji suatu ilmu yang di dalamnya itu nanti setelah ilmu itu disampaikan, kemudian kita sebagai mustami atau orang yang menerima itu sudah dapat ilmunya, maka kita sebagai mustaminya bisa menyampaikan ke orang lain gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagai ciri khas mahasiswa itu adalah intelektualitasnya yang selalu mempunyai kerangka berpikir yang tentunya dilandaskan kepada metode ilmiah, kritis, analitis, dan konstruktif. Nah, di sini sebagai wadahnya untuk menghasilkan mahasiswa yang intelektualitasnya tinggi ya. Kemudian sehingga kenapa disebut ciri khas mahasiswa itu demikian, karena nantinya setelah mahasiswa itu mempunyai intelektualitasnya tinggi, sehingga mahasiswa itu diharapkan mampu mengembangkan wacana-wacana intelektualitas dan bisa menuangkan ide dan gagasannya untuk menjawab atas persoalan agama dan bangsa. Jadi mahasiswa ini tidak saja bisa menjawab persoalan agama ataupun negara, tapi kedua-duanya bisa ditanggapi oleh seorang mahasiswa yang mempunyai intelektualitas yang tinggi. Kemudian tujuan dari adanya PN ini di HIM Aswaja adalah ingin meningkatkan intelektual anggota HIM Aswaja itu sendiri melalui beberapa kajian, khususnya di dalam kajian Kitab Kuning. Jadi di HIM Aswaja ini kajian yang lebih ditekankannya itu adalah kajian Kitab Kuning. Lebih apa sih?
lebih pentingnya itu lebih ke kitab kuning ya. Kalau di pesantren itu pesantren salafi ya, pesantren salafi. Tapi tidak menutup kemungkinan di PNI Hima Aswaja ini mengkaji suatu ilmu modern atau teks buku atau kepustakaan. Jadi bukan saja kitab kuning, tetapi buku ataupun sumber-sumber yang lain pun dikaji di dalam PNI ini. Tapi sentralnya itu kitab kuning. Silakan bisa dilanjut. Nah, kemudian ini untuk keanggotaan PNI di pengurusan sekarang, Ketua Divisi Miftahus Salam, kemudian Sekretaris Divisi Astri Sulastri, Bendahara Divisi Nur Hayati Tanzani, anggota Tendi, kemudian Rizky M. Zarkasih dan Asep Moyaden. Itu untuk keanggotaan TNI di pengurusan sekarang. Kemudian untuk program yang dicanangkan di kepengurusan sekarang itu ada 4. Yang pertama itu kajian kitab kuning, kemudian yang kedua perpustakaan, yang ketiga bedah buku atau kajian umum, dan yang terakhir selanjutnya. Kajian program ya. Tentunya kami dari PNI menyanangkan atau membuat program, membuat kajian pasti ada tujuannya gitu ya. Tadi yang pertama itu kitab kuning, tujuannya itu memberikan pengetahuan mengenai ilmu-ilmu dalam mempelajari kitab kuning, khususnya mempelajari lebih dalam mengenai ilmu nahwu, sorof, ilmu fikih dan lain-lain. Itu untuk tujuannya diadakannya kitab kuning. Hima Aswaja ini bisa disebut juga pesantren ya, pesantren salafi di dalam kampus. Ada yang mengatakan gitu karena kenapa? Karena di dalamnya itu mengkaji kitab kuning seperti Jurumiyah gitu ya, seperti Jurumiyah, kemudian Kayalani. Itu yang lebih ditekankan itu ke ilmu alatnya ya, ilmu alat nahwu dan sorofnya. Kemudian yang kedua, perpustakaan. Tujuannya itu untuk memelihara kemerdekaan berpikir yang konstruktif ya. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita mengkaji kitab kuning saja, maka berpikir kita itu kolot ya. Ada yang mengatakan gitu. Jadi di sini di Hima Aswaja itu tidak hanya mengkaji kitab kuning saja atau disebut klasik ya, tapi ke modern, ilmu kajian modern pun dikaji di Hima Aswaja. Jadi tujuannya itu untuk perpustakaan. Kan di Hima Aswaja itu ada perpustakaan ya. Kalau lihat nanti di Kang Alpat itu di belakangnya itu ada buku-buku, kitab-kitab. Nah, sebagai pengurus atau yang mengurusi, yang menata ataupun yang lainnya, atau mendata buku apa saja yang ada, kemudian ada yang minjam atau tidak, nanti di programnya oleh PNI gitu ya. Kemudian yang ketiga itu talaran kitab ya, atau ya talaran kitab. Talaran kitab ini untuk lebih memahami tentang penerapan kitab kuning, khususnya kitab Jurumiyah, Imriti Maksud dan Alfiyah, melatih kesinkronan hati dan pikiran dalam menghafal kitab kuning. Yang saya rasakan talaran kitab kuning ini di pesantren-pesantren salafi
kurang antusias dalam talaran kitab. Jadi di sini kami dari PEN itu ingin memunculkan lagi giroh untuk nalar kitab ya, talaran kitab. Kan sekarang itu lebih kecenderungan untuk nalar Al-Quran ya. Ini lembaga-lembaga talaran tahfidz Quran. Belum ada lembaga talaran kitab ya, belum ada. Nah, di sini saya atau kami di PNI ingin memunculkan giroh lagi untuk menalar kitab. Kitab yang dihafal di program ini yaitu kitab Jurumiyah ya. Jadi step by step dari Jurumiyah, kemudian maksud, kemudian imriti dan seterusnya. Yang terakhir itu alfiyah ya. Maka walaupun anggota itu sudah hafal kitab Jurumiyah di pesantrennya masing-masing, akan tapi ketika di Hima Aswaja ketika mengikuti program talaran kitab, maka harus dari awal lagi dari kitab Jurumiyah. Jadi ada catatannya, ada buku kecilnya itu bahwa anggota talaran setiap kitab itu. Kenapa sih harus nalar kitab ya? Ada yang menyebutkan bahwa ketika kita mengkaji ilmu alat ataupun ilmu nahu dan ilmu sorof, ketika tidak menghafal lapannya itu susah dimengerti. Jadi step awalnya itu harus hafal dulu, nanti kesananya pasti akan ngerti gitu. Tidak akan ngerti kalau tidak hafal gitu. Kemudian yang terakhir, kajian umum. Kajian umum ini mengembangkan kajian umum khususnya mengenai pengkajian lebih dalam buku-buku iman, baik tentang organisasi Islam ataupun keaswajaan. Jadi ini bentuknya buku yang sudah dibukukan ya, bukan kitab lagi tapi buku. Bentuk kajiannya ini lebih ke diskusi ya, Jadi semua anggota itu diharuskan membaca suatu buku yang telah ditentukan, kemudian nanti di suatu waktu yang telah dicanangkan atau dijadwalkan, nanti dikupas buku yang telah dibaca itu, nanti didiskusikan apa maksudnya, lebih ke dialog atau berdebat dalam kebaikan itu ya, berdebat tentang apa yang sudah dibaca. Selanjutnya, kegiatan PNI yang diadakan di Sekre Hima Aswaja itu ya, di Sekre Hima Aswaja. Jadi kegiatannya itu lebih sering di Sekre Hima Aswaja, tapi dua minggu atau dua kali sebulan itu diadakannya di atas masjid. Jadi sifatnya umum. Walaupun di Sekre itu sifatnya umum juga, tapi kan tempatnya kecil, jadi tidak muat untuk banyak orang gitu ya. Nah, Hima Aswaja ada jadwal di masjid di atas ya, di iqomah. Jadi peminatnya ataupun mustaminya lebih banyak lagi. Jadi tempatnya itu yang untuk tahun sekarang itu atau kepengurusan sekarang itu pasti lagi untuk lebih belajar lagi dalam mengkaji suatu ilmu, apakah itu ilmu klasik atau kitab ataupun ilmu-ilmu yang sekarang sudah menteler ya, atau ilmu-ilmu dalam buku kepustakaan. Mungkin dari saya ajukan sekian. Maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
udah semua ya dari divisi. Ya mungkin mungkin segitu aja dari saya bendahara dan beberapa divisi yang lainnya. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Ya, jadi itulah beberapa diskusi dan pengurus-pengurus yang ada di Humas Program. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari para calon anggota baru? Silakan jika ingin bertanya. 2 pertanyaan, dibatas ya, 2 pertanyaan. Silakan. Saya izin bertanya. Ya, silakan Kang Agung. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya izin bertanya. Saya izin bertanya ke Divisi Pengembangan dan Nalar Intelektual gitu, PNI. Yang saya ingin tanyakan adalah tadi kan ada beberapa pengajian kitab kuning gitu. Tapi tadi lebih terlihat mengaji beberapa kitab alat gitu, yaitu Jurumiyah, Imriti, dan Alfiyah gitu. Dan fikihnya Fathul Qorib. Nah kan kita di sini kan organisasi Aswaja gitu, Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah ada gitu kitab-kitab yang menjurus pada akidah yang dikaji gitu seperti Tijan, Jauhar Tauhid gitu, agar lebih memperkuat agar esensi Ahlussunnah wal Jamaah nah itu kental gitu. Terima kasih. Yang paling utamanya pokok itu kan angka 50 lah, Tijan lah, sederhana pengertian wajib, hukum akal, hukum adat dan hukum syariat itu yang harus lebih dikaji gitu kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih. Hitam aja ya. Selanjutnya pertanyaan itu tabung dulu ya. Amit, tabung dulu siapkan jawabannya. Silakan ada yang mau bertanya lagi. Silakan. Saya Kang. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan dari kelompok Akhlakul Bani. Masih menyambung ya, ingin bertanya ke divisi Naltek juga. Tadi kan menyambung pertanyaan dari saudara Agung juga, bahwa kita ini di Aswaja ini kan kemarin sudah dijelaskan mencakup beberapa ormas gitu. Sedangkan tadi kitab yang dikaji itu mulai dari fikihnya, salah satunya dari fikihnya yaitu lebih identik ke madhabnya Syafi'i, dan ormasnya itu kalau nggak salah Nahdlatul Ulama atau apalagi lah gitu. Nah, apakah untuk kajian kitab dari ormas lain misalnya, apakah ada atau tidak atau bagaimana? Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kang Ahmad Ridwan Kotori. Silakan untuk bidang nalar, Kang Miftah, untuk menjawab pertanyaan pertama tentang kitab. Apakah ada tentang spesifik tentang akidah, karena Himah Aswaja itu kan maksudnya keaswajaan seperti itu. Kemudian yang kedua katanya apakah kitab-kitab yang dikaji juga mengaji kitab dari ormas-ormas yang lain gitu, karena setelah yang tadi dijelaskan oleh bidang nalar itu katanya madhabnya Syafi'i dan
kajian kitab ormas tertentu. Silakan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, apakah di Hima Aswaja itu ada mengkaji kitab tentang tauhid ya, atau keaswajaan mungkin gitu ya. Jadi untuk kitab yang tadi saya sebutkan itu hanya sebagian ya, sebagian kecil saja. Apakah ada mengkaji tentang tauhid? Ada ya, ada. Nama kitabnya itu Aqidatul Awam ya, Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini bahkan tidak saja dikaji atau di logat atau bahasa pesantren sapunya itu ya, tapi dihafal juga ya, dihafal juga. Kemudian sudah jadi tradisi di pengurusan sekarang itu, sebelum memulai kajian kitab apapun harus dimulai dengan nadoman Aqidatul Awam. Jadi sebelum memulai Aqidatul Awam itu dinadomkan oleh seluruh mustami yang hadir gitu ya. Itu untuk Aqidatul Awam. Kemudian ada itu juga dikaji. Jadi itu kitab tentang keaswajaan atau tentang tauhid ya, tentang tauhid itu. Kemudian selanjutnya untuk keaswajaannya itu khusus dikaji oleh, kalau kemarin jadwal itu malam Kamis kalau nggak salah ya, malam Kamis di tempatnya Prof Sukri ya, Prof Sukri Sambas. Jadi tidak saja alat ya, tidak saja alat, tapi semua tauhid dikaji ya. Kemudian speakingnya dikaji. Jadi dikaji ya, ada pengkajian kitab tentang tauhid juga. Tadi saya sebutkan itu hanya sebagian saja ya, hanya sebagian saja. Tapi untuk keseringannya itu hari Senin, Selasa, Rabu itu jadi alat sama alat. Jadi nahwu sama sorobnya itu lebih ditekankan. Karena kenapa? Karena kita bisa mengkaji ilmu-ilmu lain tanpa ilmu alat tidak bisa gitu ya. Karena standar untuk membaca suatu kitab itu lebih paham dari suatu kitab itu, apakah dalam segi harokat, dalam segi isi itu hanya bisa dikaji oleh ilmu alat ya, ilmu alat. Itu mungkin untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah ada kajian tentang kitab dari ormas lain? Mungkin untuk pengkajian kitab itu jadi lebih dicampur adukan ya, maksud lebih dicampur adukan. Ketika kita mengkaji contohnya fikih Fathul Qorib, tapi nanti dijelasinnya itu dengan madhab yang lain, atau lebih dibandingkan dengan madhab yang lain. Imam Syafi'i gimana, Imam Hambali gimana, Imam Ahmad bin Hambal gimana gitu ya. Itu untuk kalau lebih spesifik kitab dari misalkan Persis atau Muhammadiyah itu tidak ada, tapi itu lebih ke kajian umumnya, nanti di kajian umum itu, kalau kajian umumnya itu diisi oleh pembina, itu lebih ke global, pembahasan itu global. Misalkan dalam satu bahasan tapi tidak memakai tidak textbook ya, tidak membaca kitabnya atau tidak langsung melogat, tapi secara kajian umum, secara ceramah, hitobah. Nah, di situ disinggung semua ormas tentang satu permasalahan. Tapi untuk kepengurusan kali ini, tahun ini tidak ada spesifik dari kajian kitab misalkan Persis atau Muhammadiyah, tapi ada kajiannya, tapi tidak spesifik seperti kitab Jurumiyah gitu ya, tidak spesifik kayak gitu, tapi ada kajiannya.
Mungkin dari saya segitu. Mungkin ada dari pengurus-pengurus yang lain, mungkin ada tambahan, silahkan. Kalau ada tanggapan lagi dari penanya atau yang lainnya, silahkan. Karena untuk para penanya apa sudah cukup? Cukup Kang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, karena waktu sudah menjelang siang dan harus ke kegiatan selanjutnya yaitu materi kehormatan, maka saya kami undur diri sebagai moderator. Oh iya, sebelumnya untuk yang sekiranya ingin bertanya kembali tentang beberapa divisi dan bidang-bidangnya dari Mas Wajid, silakan nanti bisa ke mentornya masing-masing ya. Jadi mentornya disampaikan ke pengurus. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke MC.